takzir kepada Raja Ali Haji, tapi kita tidak mampu menunjukkan ketakziman kita itu dengan membaca karya-karya. Ya, itu satu. Dan Hasan Yunus menjembatani kita waktu itu dengan karya-karya Raja Ali Haji, ya, dengan karya-karya Tufat Al-Nafis itu apa, Ustadz Al-Katibin itu apa, Mukaddimah fi Intizam itu apa, Tamaratul Himmah itu apa. Bulidang 12 itu karya yang sangat terkenal, tetapi siapa yang tahu bagaimana sesungguhnya pandangan orang tentang Bulidang 12 itu dari waktu ke waktu. Nah, hari ini Alimuddin datang tidak lagi menjawab pertanyaan-pertanyaan dasar seperti itu. Pak Alimuddin menulis ketika bahan-bahan tentang Raja Ali Haji itu sudah lumayan cukup beredar dan aksesibel bagi kita, relatif aksesibel. Cukup banyak sekarang orang yang mengkoleksi Tufat Al-Nafis, pendek maupun panjang. Cukup banyak juga orang mengoleksi pekerjaan Abu Hasan Shah yang berusaha mengumpulkan syair-syair. Kitab pengetahuan bahasa sudah pernah dicetak di Riau, tapi tersembunyi di tanda-tanda yang menunjukkan bahwa inilah jasadnya, inilah dirinya secara jasmani. Maka dalam konteks ini juga ya. Tapi kita juga tidak salah kalau tetap memberi hormat yang tinggi kepada almarhum Raja Ali Haji, karena barangkali juga ada pengaruh. Karena ini ya, kata para pakar, semuanya tidak lepas dari politik. Setiap teks adalah produk politik, dan pernyataan-pernyataan politik kita di dalam sebuah teks sungguhnya juga dipengaruhi oleh situasi politik yang mengitari kita saat kita menuliskannya. Dan memang sejak Hasan Yunus menulis kurang lebih 30 tahun yang lalu, 31 tahun yang lalu, sampai sekarang, suasana politik kita, pemikiran politik, suasana politik kita memperlihatkan di baliknya ada pemikiran politik yang tak perlu. Sehingga kita memang mengalami semacam kerinduan bawah sadar terhadap pemikiran-pemikiran politik ideal yang antara lain dianjurkan oleh Allah Yarham Raja Ali Haji. Itu persoalannya. Ya, hari ini tahun 2020 kita merasa bahwa bahasa dibunuh sedemikian rupa dan pembunuhnya adalah realitas politik kita. Saya mau sebutkan kepada kawan-kawan, sekitar 2 atau 3 minggu yang lalu berbagai anak Melayu beliau itu memberikan gelar setia amanah kepada tersangka korupsi, dan tadi malam dia sudah ditahan. Kata amanah dan pemberian gelar setia amanah itu institusi saya, ya, cici tuan-tuan dan puan-puan, ya, kan ini seperti pembantaian terhadap makna amanah. Apa yang ada di baliknya? Realitas politik. Ya, itu ya. Karena sekali lagi terima kasih kawan-kawan bahwa ini kata Sigmund Freud ya, bahwa kesenangan itu diperoleh terutama oleh orang yang berada di dalam tekanan kebiruan. Saya sangat menikmati ini karena saya berada dalam tekanan kebiruan akibat pembunuhan atau pembantaian makna kata amanah. Itu cici tuan-tuan dan puan-puan. Jadi terima kasih banyak. Nah, saya sudah sampai, saya rasa, kepada penghujung pembicaraan saya.
kita bicara tentang masa lalu yang ideal. Raja Ali Haji bicara tentang masa depan yang ideal. Karena ketika Raja Ali Haji menulis yang 50% dikatakan oleh Pak Ali Budin tadi, ketika Raja Ali Haji menulis suasana politik Nusantara, wabil khusus Selat Malaka, itu sesungguhnya sedang buruk, sedang tidak menentulah, kalau tidak bisa dikatakan buruk. Melayu berada di dalam deklinasi yang parah dalam beberapa hal, bukan hanya dalam konteks kekuasaan politik, tetapi juga dalam konteks moralitas. Ya. Nah, karena itu sebagian penulis mengatakan, dan itu dikatakan juga, bahwa Raja Ali Haji hadir dalam suasana redup, luar suasana Melayu yang sudah bagaimanapun juga. Karena itulah Hasan Yunus mengatakan itu, Ali Budin Hasan juga sepakat dengan pernyataan itu, betapa pentingnya figur Raja Haji, ya, betapa pentingnya figur Raja Haji, karena Raja Haji itu dilihat sebagai figur pemimpin yang memakmurkan, ya, memakmurkan masyarakatnya, yang kemudian juga secara ekonomi, yang juga mengatur langkah untuk mendidik masyarakat itu sedemikian rupa. Karena pos Raja Haji itu wafat 1784, sesudah itulah kemudian ada orang langkah baru, ya, pada kerajaan Melayu Riau Liga itu, terutama sesudah Raden 1824 dibelah pula kan, yaitu di sebelah utara sana dia menjadi di bawah kuasa Inggris, lalu yang di sebelah selatan ini berada di bawah kekuasaan Belanda. Nah, ada sebuah keberanian yang bahkan hari ini hampir tak bisa kita bayangkan untuk mengatakan yang sebenarnya pada abad ke-19 itu. Jadi ini yang masuk ke sofistik itu ya barangkali ya. Sejak lama sebenarnya di dalam surah Al-Salatin juga sudah dikatakan ini. Tanda sebuah negeri itu diperintah dengan baik dan adil adalah apabila negeri itu ramai didatangi dagang dan santri. Dagang ini bukan dalam pengertian pedagang saja, niaga saja, tapi dagang ini juga adalah yang dikunjungi oleh pengembara. Ya, pengembara orang yang mencari ilmu, bahkan juga mencari kekasih. Pengembara seperti Hamzah Mansuri, pengembara seperti Syamsuddin Al-Samarqandi, pengembara seperti Arsyad Al-Badlani, ya, yaitu ini sufis kita ini, kaum sufi kita ini adalah orang yang membangun perahu, lalu kemudian perahu itu dibawa ke mana-mana, bukan untuk mencari bukan untuk mencari kekayaan lahiriah, tetapi justru mencari Tuhan, ya, mencari jadi bertemu dengan Tuhan. Terkenal misalnya ucapan Pak Suli yang mengatakan bahwa Hamzah sudah berkeliling kemana-mana di muka bumi ini untuk mencari Tuhan, tapi rupanya ya Hamzah bertemu Tuhan di rumah sendiri. Apakah rumah itu yang dilihat kan? Ya, kurang lebih gitu ya, di dalam diri yang oleh Raja Ali Haji disebut barang siapa mengenal diri sudah mengenal Tuhan yang bahan. Saya rasa itu. Jadi di satu pihak Raja Ali Haji dalam perspektif kita adalah orang yang melihat masa lampaunya dengan kritis, yang melakukan assessment kritis terhadap masa lampaunya, dan kemudian tegak dengan sikap sebagaimana dibentangkan
secara komprehensif oleh Pak Alidin di dalam bukunya ini, dan kemudian pertanyaan berikutnya adalah bagaimana kita. Nah, ini tentu saja pertanyaan ini tidak bisa kita bebankan kepada Pak Alidin. Pertanyaan itu kita bebankan kepada diri kita masing-masing mulai hari ini, dan mungkin juga sudah sejak awal ya. Saya kira itu sebagai pengantar diskusi. Sekali lagi, ini bukan perbedaan, bukan percencangan, tetapi bagi saya ini adalah sebuah perayaan. Tahniah atas buku ini dan tahniah kepada penulisnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Al-Azhar atas sambutan perayaan atas terbitnya buku Dr. Alimuddin Hasan Pahlawan. Bapak Ibu yang terhormat, untuk membersihkan waktu, kita berikan kepada 3 orang narasumber kita ini secara bergantian nantinya. Waktunya 15 menit ya. Karena waktu kita sekarang udah jam 10 menit. Untuk pertama kita mintakan kepada Dr. Elia Arbota. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi kita berikan kepada Pak Alimuddin Hasan yang telah baik, seperti dikatakan Datuk Al-Azhar tadi, kita tidak membedah karena tugas kita memang bukan kita membedah, cuma sedikit melihat, membaca dan memahami apa yang telah beliau ungkapkan menjadi sebuah buku. Untuk deskripsi buku kita sudah sama-sama menyaksikan dan kita diberikan secara gratis oleh ISAIS, dan ini perlu apa yang perlu kita perhatikan di dalam deskripsi buku yang saya buat ini. Halamannya 672. Kita juga sudah pernah menulis disertasi. Apakah sampai 672 halaman? Atau Pak Sebelah Pak sampai? Kalau saya tidak sampai. Sampai ke bawah. Ya tidak cukup 672. Tidak tahu dari Gajah Mada mungkin sampai berapa ratus. Nah inilah tentunya muncul sebuah kegaduhan pada kita tentang karya yang sudah ada di hadapan kita. Kemudian satu lagi, coba kita perhatikan semuanya referensi yang beliau gunakan. Saya hitung, begitu saya dapat buku memang saya hitung satu persatu, ada 600 buah buku di daftar pustaka beliau, dan itu tercakup dalam 35 halaman. Kalau tidak percaya mungkin silap 1-2 mungkin bisa kita buktikan itu masing-masing. Tapi memang saya berulang kali menghitung, takut salah. Ternyata itulah finalnya 605 buku. Nah, apakah kita pernah menulis sampai 605 buku sebagai referensi? Ini yang perlu kita pertanyakan. Saya sendiri mungkin ya hampir juga segitu. Ya. Kenapa? Karena kajian kita memang kajian sejarah dan menemukan buku yang banyak. Nah inilah deskripsi buku yang ada. Baik, lanjut. Iya. Nah di sini sedikit saya melihat, atau mungkin kita sama-sama sependapat. Desain buku ini tidak mewah. Ya karena kita tahu sendiri kalau buku mewah edisi lak tidak seperti ini ya. Kita jujur saja. Karena ini memang kekuatan size hanya segini. Ya kita jujur saja. Dan ini adalah edisi pertama. Nanti setelah ini baru ada edisi laknya. Demikian kata size bisikan kepada saya kemarin. Ya.
Artinya apa? Juga kita lihat ke covernya, memang terkesan sangat sederhana. Ya. Kenapa? Mungkin ini adalah aplikasi dari penulis. Menurut saya ya, aplikasi dari penulis Alimuddin Hasan Pahlawan yang sangat sederhana sekali tampilannya. Ya, meskipun sebenarnya secara biologis dia tidak seperti itu, tetapi wujudnya sangat sederhana. Bahkan di judul tadi saya buat warnanya merah, warna tulisan itu maknanya apa? Kenapa beliau memang sangat dinamis dan sedikit apa ya namanya? Sedikit agak menggebu-gebu. Jadi tulisan itu saya buat merah pas namanya tadi. Tapi artinya apa? Dibalik semangat beliau yang dinamis dan juga, tapi kesederhanaan itulah yang paling penting. Dan ini terlihat dari cover beliau, kita bisa sama lihat hanya sedikit abstrak ya, Raja Ali Haji dengan sebatang pohon rindang yang kering kerontang. Kita juga tidak tahu apa maksudnya, ini tentu yang tahu penulisnya. Saya kira seperti itu. Biasanya kemudian kita akan melihat setelah kita baca sejak Bapak Alimuddin memberikan buku ini ke saya memang jujur saja memang tamat saya baca karena saya memang sangat tertarik karena kajian kami berlawanan. Jadi saya harus cari tahu apa keistimewaan beliau ini. Kenapa saya katakan berlawanan? Beliau Raja Ali Haji ini kerajaan Melayu Riau, sementara saya kerajaan Siak. Dan ini terlihat nanti mungkin ismenya Pak Ali muncul di sini menurut saya. Ismenya muncul karena dia Bugis. Dan saya yang dari Siak bahasa-bahasanya agak gimana begitu. Dan ini perlu ditambahkan sebenarnya di dalam buku nanti untuk edisinya. Misalnya ini saya buat di bab 2 itu Pak, tentang awal mula kerajaan Melayu. Ya, berdirinya kerajaan Melayu. Di situ diceritakan memang segala macam. Yang jelas kekalahan raja kecil itu bukan ya, orang berperang dulu beda dengan kita sekarang ya. Karena menurut saya perang dulu siang mereka berperang, tapi malam mereka minum kopi. Sekarang sama. Gitu ya. Ya begitu. Jadi ketika raja kecil dengan rombongannya berperang dengan pasukannya, dengan pasukan Raja Sulaiman yang dibantu oleh Bugis bersaudara, siangnya berperang, tapi malam mereka baik-baik aja karena mereka beribadah. Nah, dia mungkin ini seperti yang dikatakan tadi, politiknya muncul di situ. Ya, saya kira itu yang paling nampak terlihat. Coba naik lagi ada. Coba dilanjut. Terus naik mana? Ya lagi Pak. Lagi. Nah ini dia. Ya apa yang saya sampaikan tadi. Ini ada pertengahan. Nah, di mana setelah berperang itu mereka bermusyawarah. Itu bisa kita lihat di hikayat Siak, di dalam Buyung Adil juga ada, di Montesor juga ada. Jadi mereka setelah perang mereka bermusyawarah, kemudian membagi wilayah kepada dua. Coba next slide Pak. Nah, sebelumnya. Nah, ini pembagian wilayah. Nah, bisa kita lihat bersama. Di mana pulau-pulau Riau, Lingga dan Ibu Johor serta Pahang
itu menjadi daerah kekuasaan Raja Sulaiman. Dan Raja Sulaiman dikabarkan menjadi sultan di kawasan itu dengan gelar ya Sultan Sulaiman Badarul Awansah. Kemudian Siak dan jajahan yang berada di Pulau Sumatera dan pulau-pulau sekitarnya seperti Pulau Karimun menjadi daerah kekuasaan Raja Kecil, dan Raja Kecil menjadi sultan di wilayah itu. Nah, ini saya sedikit untuk menambahkan apa yang sudah ada di sini. Jadi sepertinya sebuah kalimat itu masih koma. Kalau ini ada pembicaraan sampai di sini, mungkin sampai titiknya. Jadi ada induk kalimat dan anak kalimatnya belum matching gitu ya. Nah, ini kenapa? Nah, boleh kita lihat lagi. Next kan? Nah, inilah dia di mana kerajaan Melayu Riau. Sebenarnya dengan kerajaan Siak itu adik-beradik. Adik-beradik karena atapnya sama. Mungkin ini makna dari pohon yang rindang kering ini tadi. Menurut saya, Pak. Ya. Nah, ini. Nah, posisi Raja Ali Haji di mana? Kerajaan Johor, Riau, Hingga Pahang. Dan nama itu memang berganti-ganti dan ada berapa kali nama berubah-ubah. Jelas kerajaan Johor Riau yang kita sebut sekarang. Nah, ini sedikit yang terasa sama saya setelah membaca ini, karena penulisnya kemarin mengatakan kepada saya belum membaca sedikit lupa mana ada yang bilang bisa ditambahkan nantinya. Dan ada lagi yang menjadi sedikit mungkin kita bisa baca sekarang pada bab 3 mengenai riwayat hidup Raja Ali Haji. Sepertinya di sini diuraikan sangat detail pada bab 3, yakni sebanyak 98 halaman tentang riwayat hidup Raja Ali Haji. Ya, yang mulai pada halaman 115 oleh Bapak Ibu kita sampai halaman 213. Sepertinya lengkap keterangan yang ditampilkan pada bab 3 tersebut, mulai kehidupan masa kecil hingga berangkat ke Mekah. Demikian juga aktivitas dalam pemerintahan dan aktivitas dalam pendidikan, dan bahkan dijelaskan kehidupan akhirnya. Lengkap sudah sebenarnya biografi Raja Ali Haji yang ditampilkan, itu melengkapi dari data-data yang sebelumnya. Namun sedikit juga ganjalan perasaannya tidak nyaman bagi saya ini, karena saya disuruh melihat penulis tidak melengkapinya dengan ranji silsilah. Mestinya dibuat, Bapak, karena tulisan kalau kita membaca kalimat demi kalimat ini kadang-kadang tidak sampai. Tapi kalau ada ranji kita akan lebih cepat. Oh, ini Raja Ali Haji orang tuanya siapa, kemudian di atasnya siapa, sehingga ada nama rajanya. Ada kaitannya dengan yang di perempuan muda. Nah, itu dia. Jika ditampilkan ranji silsilah, tentunya para pembaca akan lebih mudah memahami keturunan intelektual Melayu yang kita banggakan sekarang ini. Mungkin coba ini lagi, saya beri contoh sedikit saja. Sebelumnya berarti ranjinya, mundurkan lagi ke atas, lagi, terus nanti ada anak ini. Saya juga saya kutip dari buku Bapak, nggak salah, untuk tulisan penelitian Bapak ada sebenarnya. Nah, kan alangkah baiknya di sini juga karena berbicara Raja Ali Haji secara tuntas. Jadi kita tahu anak siapa dia. Saya yakin di antara kita kadang tahunya secara besar saja Raja Ali Haji. Ini memang belum lengkap karena saya juga ambil dari tulisan Pak Ali,
juga ada di sini. Raja Hamidah yang dimasukkan akan lebih lengkap rasanya menurut saya. Ini contoh kecil saja, padahal bisa lebih banyak lagi. Kenapa? Ranji atau silsilah ini akan memperjelas pemahaman kita pada bab yang lainnya, pada bab tentang Pulau Penyengat. Di situ dikatakan Pulau Penyengat itu adalah sebuah mas kawin sebenarnya. Mas kawin untuk putri Raja Hamidah dan dibina oleh Sultan Mahmud III. Itu Masjid Mahmud III ada salah satu aji datang, bagus sekali. Kenapa? Nanti kita nggak tahu. Jadi bagaimana asal usul Pulau Penyengat itu? Siapa yang memiliki? Dalam etika politik itu milik Tengku Putri Raja Hamidah. Iya. Nanti akan berkaitan. Jadi kalau ada nanti Tengku Putri di sini kita jadi nampak silsilahnya di mana. Tapi kalau ini memang tidak ada. Nah, saya kira itu Pak yang paling penting ya. Kemudian kita dengarkan tadi Datuk tidak sudah menyebutkan, memang ini adalah kajian yang panjang. Saya kira mungkin kita dapat apa ya namanya, penelitian yang paling panjang, dan dengan kepanjangan masa yang digunakan beliau, nah akhirnya menjadi sebuah yang sangat sempurna. Kalau dikatakan kurang sempurna mungkin, karena memang apalagi ini dibimbing oleh para orang-orang yang memahami bidangnya. Saya kira saya memang sangat kagum dengan tulisan ini, apalagi ketika kita melihat redaksional buku. Sepertinya buku ini sangat mudah kita pahami. Jadi artinya bahasanya tidak terlalu berbelit-belit, tidak memakai istilah-istilah yang aneh-aneh. Ya, alhamdulillah buku ini memang sangat sederhana, seperti pertama tadi saya katakan mungkin sangat sederhana dengan penulisnya sendiri. Cuma saja sedikit ini menurut saya juga di halaman ini, kalau kita menulis bukan disertasi saja, tesis, skripsi ataupun karya ilmiah, kita selalu menggunakan pedoman transliterasi. Ya kan Bapak Ibu? Kita selalu menggunakan pedoman transliterasi. Ini saya lihat pedoman transliterasi yang digunakan Bapak Alimuddin ini tak ada sumbernya. Memang demikian adanya pedoman transliterasi, tidak ada sumber. Kalau setahu saya dan sepemahaman saya itu ada sumbernya. Karena kalau di halaman ya sebelum halaman 1 ya, coba saya lihat. Padahal, nah karena kita kajian Melayu, mungkin bisa dipakai buku Hollander Bapak. Ya, pedoman transliterasi Arab Melayu ke Latin, susunan Hollander. Ada itu. Kemudian juga mungkin bisa kita pakai. Ini saya memang masih punya yang lama, yang terbaru saya tidak punya. Hasil sidang Majelis Bahasa Indonesia Malaysia di Cisarua Bogor. Itu bisa juga kita gunakan karena itu pemenang yang mengadakan kemarin. Kemudian juga buku Dictionary of Modern American Arabic itu juga ada ditulis bagaimana pedoman transliterasi Arab ke Indonesia, Arab Melayu ke Latin, maksudnya Arab ke Latin. Jadi artinya kalau karya ilmiah ini tentu referensi harus jelas. Mohon maaf Bapak, saya mau memberikan sedikit pemahaman saya untuk melengkapi edisi lab yang akan kita tunggu ini.
Kemudian mestinya kita juga melihat nilai-nilai yang terkandung di dalamnya selain etis dan sofistik. Tentunya kalau saya melihat dari aspek sejarahnya, mungkin Pak Sebuah nanti aspek sosiologinya, kalau saya aspek sejarahnya. Kenapa? Karena dia membicarakan masa lalu manusia, dan ini memang menarik bagi sebagian orang dan tidak menarik bagi sebagian orang. Kenapa? Ada yang mengatakan apa itu sejarah? Saat mengungkap masa lalu. Padahal di satu sisi kita memahami sejarah, bagaimana kita ke depannya? Apakah tabir gelap yang ada yang kita alami, atau kehebatan Raja Ali Haji akan kita biarkan begitu saja? Tentu tidak. Artinya apa? Dengan kita mempelajari sosok Raja Ali Haji yang luar biasa, tentu itu akan kita contoh. Kita menulis satu makalah saja sudah luar biasa susahnya. Raja Ali Haji demikian banyak karya-karyanya dari segala aspek agama, aspek sejarah, aspek sastra yang luar biasa, syair-syairnya. Ya. Jadi memang kita kagum. Oleh karena itu kita saya tinjau dari aspek sejarah supaya kita dapat mencontoh para pendahulu kita. Jadi ini menurut tulisan saja ya, mengatakan demikian. Tapi prakteknya luar biasa susah. Buktinya tulisan kita juga ada yang pernah lolos seleksi ya. Buat proposal penelitian aja juga tidak lolos seleksi. Saking susahnya. Ya. Baik. Nah, selain itu, kalau saya lihat kontribusi buku, ini yang paling penting. Kontribusi buku karya Bapak Alimuddin ini memang bisa dijadikan referensi karena syarat dengan informasi. Ya, syarat dengan informasi. Kemudian cuma sedikit Pak, ada ganjal juga di perasaan saya, atau mungkin yang lain. Silakan juga dibaca di kata pengantar atau di bab 1 tadi ya. Statement Bapak itu apakah benar adanya demikian? Di ada halaman 6. Jadi saya agak ini statement Bapak. Ini sepertinya agak maju saya kira. Kenyataan dengan itu. Mungkin ada satu kata yang terhapus, akhirnya membuat artinya yang berbeda. Saya kira seperti itu. Tapi saya yakin penulis tidak punya maksud seperti apa yang saya katakan. Saya bacakan Pak. Pada halaman 6 dikatakan bahwa buku ini menampilkan kajian untuk kawasan Melayu Riau yang relatif tertinggal untuk tidak mengatakan terangkat pada paruh kedua abad ke-19. Kalau paruh kedua itu kita perkirakan tahun berapa itu? Paruh kedua itu 1850 sampai ke atas. Paruh kedua ya, paruh pertama 18 sampai 1850. Ya. Nah, perbandingannya Bapak bagaimana? Jika dibandingkan dengan kajian wilayah Melayu lainnya, ya, yang telah menyeruak pada awal abad 20, dan perbandingan tahunnya tidak sama. Kalau kita membandingkan tahun itu mesti sama dong. Ini sebelum, ini yang sesudah. Dan tentu hebat yang sesudah. Nah, ini menurut saya. Kenapa? Awal abad 20 ini diperkirakan tahun 1901 sampai 1925. Ini perhitungan angka. Nah, pandangan penulis tersebut mungkin ada
tadi saya katakan mungkin ada terhapus satu kata. Ya. Kenapa? Karena kita lihat, kita akan kaitkan dengan tinjauan pustaka beliau. Tinjauan pustaka yang berjumlah 10 halaman, terdapat 49 kajian Melayu Riau. Khusus kajian Melayu Riau yang beliau gunakan untuk tinjauan pustaka. Itu dikatakan terlantar. Kan tidak ya, tidak bagus. Dari 54 kajian pustakanya, jadi ada 6 kajian Melayu lain pada abad sesudahnya. Jadi artinya perbandingan ini tidak seimbang sebelum dan sesudah. Sementara yang sesudah hanya 6. Tapi saya lihat kalimat-kalimat seperti ini memang biasa disebutkan dalam kajian Melayu. Ini sebenarnya saya tak sependapat dan kenyataannya tidak demikian. Ya, jadi mungkin bisa jadi apa? Jadi ya mau bapak atau penulis menerima atau tidak, demikian adanya yang saya baca sampai berulang kali tidak, tapi memakan waktu yang lama. Bayangkan saja sampai hampir 700 halaman. Itu sedikit yang nampak ya. Ini mengingat waktu juga. Kenapa Pak? Saya sudah buat di dalam teks untuk supaya tidak lupa mengingatnya, ada di dalam teks, saya akan berikan ke Bapak nanti. Ya, karena memang banyak sebenarnya. Masuk ejaan penulisan masih ada salah ketik dan salah. Karena bagi saya kalau salah ketik itu kalau untuk kondisi sekarang itu sangat besar. Dan ini memang kebiasaan saya ya. Zaman sekarang salah ketik, apakah itu salah kecil, tinggal mudah mendelet aja. Kadang replace juga bisa, banyak cara. Tapi kok masih banyak salah ketik, tentunya tidak bisa kita terima ya. Apalagi ini adalah penerbit Raja Wali Press yang sudah kita kenal, dia tidak anggota IKABI. Tentu mungkin agak lebih cek and recheck mungkin lebih tinggi. Kira seperti itu. Baik, saya kira ini saja, mengingat waktu juga, walaupun ada juga sebagian besar yang belum saya sampaikan, tapi ini aku beli yang sempat, mudah-mudahan yang lain bisa menambahkan atau mengoperasi masing-masing. Kira itu saja, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita lanjut ke Pak Dr. Masbullah untuk membahas hasil karya ini. Monggo silakan. Selamat pagi, selamat ditanya buat Pak Dr. Alimuddin. Saya pikir sebenarnya satu kesilapan menerima sebagai pembahas ini, karena saya menerima dalam keadaan yang tidak banyak berpikir waktu itu. Hari Jumat saya ditawarkan dalam keadaan RDK, besok bulan depan bedah buku lagi. Jadi pembahasnya saya pun dengan tak susah payah angguk. Tapi hari Senin sore itu ditaruh Hanafi dan Bang WA saya datang, buku terbaru ini timbul rasa kegamangan. Gamang, segamang dalam, saya tak tahu lah, gamang ke kalau berbeda. Sebab apakah saya layak untuk membedah dalam tanda kutip? Saya juga tak suka pakai kata ini, sebab ini kata yang menakutkan. Apalagi ini disertasi, bukan karya yang tak teruji. Disertasi itu kan melalui suatu proses seminar, tutup terbuka, sampai dan begini dan saya tahu betul bagaimana Bang Ali tanggung dari saya ini dan darah sebenarnya. Betul Bang ya? Oke, sukses. Meskipun dalam keadaan kegamangan, tapi saya dengan rasanya bagaimana. Saya ini bukanlah pengkaji seperti Bang Ali dan Elia. Saya lebih kepada peminat. Peminat itu tentu tidak sebagai pengkaji kan. Yang namanya peminat tengok-tengok saja lah. Tapi kalau pengkaji doang boleh buat lebih dalam. Saya tak sempat baca semua Bang Ali, meskipun hasrat luar biasa, tetapi kemampuan tak ada Bang Ali. Jadi
Saya dah berusaha bangkit malam, bangkit subuh, bangkit pagi, bangkit petang, bangkit siang, tapi tak tamat-tamat. Tapi saya tetap tamatkan mengaji. Saya baca penutup lah. Saya baca makna, saya baca ujung, katanya sudah selesai. Oke, jadi satu hal yang ingin saya katakan adalah Pak Ali Budi dengan rasa kerendahan sebenarnya itu satu yang disebut oleh Datuk dengan eksotium Melayu sebenarnya. Saya punya banyak dan membaca naskah Melayu dari kecil. Jadi orang Melayu ini sebenarnya dengan ada dua hal yang dia buka pertama setiap kali memberi pengantar. Pertama adalah dengan memuji, yang kedua dengan menghina diri. Dia puji Tuhan, dia puji semua, lantas dia katakan inilah tulisan hamba yang fakir, lagi dhaif, lagi hina, lagi jahil. Itulah mungkin hari ini saya. Setelah pakar saya dipakai soalnya. Itulah bedanya kan. Jadi pakar dengan pakir bicara tentu berbeda. Nah, jadi yang lain banyak berpakar karena mereka mengkaji. Saya ini pembahas, saya ini peminat, jadi pakir lah statusnya. Jadi kalau hamba yang fakir bicara penuh dengan kekurangan, mohonlah dimaklumi kan. Kalau pakar itu expert lah, jadi layak kita kagumi. Satu hal yang luar biasa, saya ini peminat kaji Melayu, memang bukan mengkaji dalam artian yang fokus. Kalau kita searching, setiap kali kita nak cari sumber kemelayuan, pasti kita tak dapat. Di bumi Melayu dalam artian lihat, pengkaji-pengkaji ini akan kita dapatkan di sebelah UM, UGM, pastilah macam itu. Ya, Abu Hasan Syam itu kan mantan timbalan dekan satu di IPM, Akademi Pendidikan Melayu Universiti Malaya. Kebetulan pembimbing saya di situ, Yusuf Wan Kadir Wan Yusuf. Beliau pakar di bidang budaya Melayu. Jadi setiap kali kita nak menulis Melayu, kita kekurangan reference, rujukan yang memadai. 2 tahun yang silam, saya di WA dari salah satu pewaris kerajaan mahal apa dong? Dia pewaris kerajaan, dia ini kesini ini mencari referensi. Beliau dapat promosi dari pembimbing saya Profesor Fauzi Yaakob. Tapi saya katakan kalau datang ke Riau tak akan dapat buku karena orang dia tak banyak menulis. Lebih banyak buku itu di sana. Akhirnya dia batalkan kunjungannya ke sini. Karena saya tak terbayang Datuk kalau datang ke sini kemana dihantar untuk mencari referensi padahal yang di sebelah sana jauh lebih mewah berbanding kita di sini. Nah, saya ingin merayakanlah, saya tinggal istilah Datuk pagi ini. Sebenarnya terlepas dari kekurangan yang disampaikan, puasa ini satu karya yang luar biasa. Mengapa begitu? Di tengah kekurangan kita, karya-karya kemelayuan yang ditulis oleh orang Riau. Jadi ini zautnya beda antara orang Riau menulis dengan orang luar yang menulis meskipun dalam bahasa Bulia Rosa semangat Bugisnya itu juga muncul. Saya pikir tidak ada problem, itu biasa-biasa saja. Karena Haji sendiri menulis tufat berlawanan dengan hikayat siap, sejarah Melayu, hikayat Melayu bangsa dan hikayat yang lain kalau kita baca. Karena hikayat yang lain dikonstruk berdasarkan apa yang kita sebut dengan mitologi. Nah, dalam tradisi kerajaan, sang penulis ini kan adalah penulis istana. Kan ini yang harus dibayangkan. Penulis istana biasanya ingin menyenangkan pemimpinnya, rajanya, dan raja itu harus digambarkan sebagai sesuatu yang super. Untuk melekatkan dia super, maka dia harus mengandung apa yang kita sebut dengan unsur-unsur ilahi. Maka dalam sejarah Melayu akan kita muncul apa yang disebut dengan bayang-bayang Tuhan, ya kan, yang disebut dalam ini khalifatul fil dan lain-lain. Istilah-istilah ini kan sehingga di konteks Melayu muncul apa yang kita sebut dengan daulat dan berhakam. Nah, tetapi ahli haji dan ini statement, saya pikir satu kontribut yang luar biasa dari desa yang dibangun oleh Bang Andi adalah dekonstruksi mitologi. Jadi demitologisasi raja. Nah, sebab dalam historiografi, jadi ini apa yang kita sebut dengan kufat, hikayat siah, hikayat melomah, itu kita sebut dengan historiografi atau dengan istilah pseudohistori. Jadi apa beda pseudohistori dengan histori? Histori itu dia berbasis data, tahunnya jelas, orangnya jelas, tempatnya semua jelas. Tapi pseudohistori adalah antara sebuah khayalan, konstruk imajinasi dengan data yang dimainkan. Nah, maka kita ingat bagaimana lahirnya raja kecil dan bagaimana raja kecil menjadi sultan di Siak. Itu kan penuh dengan misteri. Kalau saya
bicarakan pagi ini tak layak karena malam Jumat sudah berlalu. Malam Sabtu dah tak layak lagi untuk disampaikan itu. Oke, cukuplah dibaca oleh masing-masing. Cepok maksud saya seperti itu. Nah, mitologisasi ini kan membuat seorang raja memiliki satu unsur-unsur kelahiran yang oleh Raja Ali Haji demitologisasikan. Ya, jadi orang mengkonstruk beliau, membatalkannya. Nah, artinya Ali Haji mengembalikan manusia sebagaimana seharusnya. Itu satu poin yang didapatkan. Yang kedua, saya ikuti juga dengan bahasa Bang Ali, tapi saya ubah sedikit lah Bang Ali dengan bahasa saya. Saya tak pasti halaman berapa, karena saya baca tak banyak. Maklum lah. Bukan tak sempat, mungkin tak tahu. Sekejap Bang Ali. Sorry. Tapi ini menarik. Saya tandai sebenarnya. Ya, Raja Ali Haji telah menawarkan konsepsi politik yang tetap relevan, aktual dan tidak ada rasa otak. Saya menyebut kekinian dan kekinian. Oke. Jadi itu yang penting sebenarnya. Apa yang kita tawarkan adalah kekinian dan kedisian. Jadi bagaimana Ali Haji itu sadar tentang masa lalu. Orang membangun kekacauan, kezaliman atas nama kekuasaan yang akibat dia muncul daripada unsur-unsur yang kelebihan yang dimilikinya. Nah, kalau kita baca hikayat ini kan ada banyak yang dijelaskan oleh Bang Ali bagaimana kasus Nangka itu dan lain-lain, kan? Oke, jadi ini kan entry point yang luar biasa. Saya tak terbayang bagaimana Bang Ali bisa menulis 600 halaman ini. Tapi beliau ini saya senang dengan tulisannya. Beliau menulis yang baik, bahasanya yang bagus dan punya rujukan yang memadai. Tapi sekali lagi beliau ini pengikut aliran Cak Nur. Jadi kalau beliau posting Cak Nur jangan terkejut. Karena ini stylenya Cak Nur. Style Cak Nur itu penuh dengan buruk. Ini pasti terinspirasi daripada Islam Muslim dan peradaban. Jadi itu saya tahu. Saya tak tahu beliau mengakui atau tidak. Tetapi Islam doktrin dan peradaban itu kadang-kadang dia tulis 3 baris di atas, tetapi semuanya bisa berpanjang-panjang. Saya tahu betul Bang Ali senang dengan itu, dan saya senang membacanya. Saya tak perlu keraguan membacanya, karena penuh dengan rujukan-rujukan. Tadi nilai yang akademik sebenarnya, nilai akademik meskipun barangkali ada interpret dan gaya. Kadang-kadang Bang Ali agak sedikit larut lah. Jadi agak berbunga-bunga, ini style orang Arab menulis, tidak direct. Bang Ali suka mutar-mutar, dan itu bisa 3 halaman. 3 halaman mutar baru sampai ke pangkal. Nah ini kan sedikit tahu. Saya tak kritik sebenarnya, saya ingin sampai saja apa yang saya baca. Jadi suka mutar kemana-mana. Dia kaji, kadang-kadang dia kaji Islam berpanjang-panjang 3 halaman. Haji-hajinya muncul di tengah sedikit. Nah jadi semacam jas lah seperti itu kan. Jadi ini juga perlu difikirkan style, tapi ini gaya Bang Ali lah. Ini kita dengan mudah membaca style seseorang dalam menulis. Tapi saya senang. Nah, cuman Bang Ali, saya tak tahu apakah ini tajuk ini disertasi atau sudah diubah cuai. Memang kata etis dan sofistik. Kalau saya cenderung menyebut dengan yang dia sedangkan etik dan sofistik, sebab di dalamnya sama. Jadi ada ketidaksesuaian judul dengan di belakang bab 7 itu menggunakan etik bukan etis. Etik bukan etis. Dan saya lihat etik itu lebih kepada noun, sedangkan etis lebih kepada adverb. Jadi kalau saya lebih kepada noun, sesuatu yang mengandung berbanding yang disifati. Oke, cuman di penutup, tapi tak koneksi lah nih. Tapi boleh saya sebutkan, Bang Ali tidak membingkai penutup itu dengan baik apa disebut dengan etik dan sofistik, tetapi malah melanglang buana ke tempat-tempat yang lain. Itulah yang saya dapatkan. Jadi saya berharap di bagian penutup itu saya dapat sesuatu lagi something, tetapi tidak silakan. Saya tak dapat lah. Tak dapat. Tapi istilahnya terpaksa saya baca bab 6 dan bab 7, meskipun berat saya rasakan. Tapi okey lah. Itu luar biasa ya, luar biasa buat saya. Karya ini besar ya, sebab sebelum ini almarhum Mahdi ini menulis disertasi yang judulnya Raja dan Kerajaan dalam Tamarat Muhimmah, dan kebetulan ditulis dalam bentuk yang lebih tipis, etika politik Ali Haji dalam Tamarat Muhimmah. Saya tak khatam memang buku itu, tapi saya baca lah. Ini lebih besar karena dia bukan, meskipun saya lihat itu bicara politik semuanya merujuk kepada Tamarat Muhimmah, tetapi dia mampu mengkombin dengan pengetahuan bahasa Bustanul Kabibin, mampu mengkombin dengan beberapa buku-buku Ali Haji yang lain yang saya pikir kalau kita baca nyaman lah. Cuma mungkin agak sedikit bersabar.
agak sedikit bersabar mencari itikan. Kenapa nggak suka bawa dalam hutan-hutan? Bila itu kita assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Dr. Masmud. Ini loh aksiologi Melayu. Dan saya pikir Raja Ali Haji bagian dari itu. Cuman kan sekarang belum duduk fokus pengetahuan Melayu itu seperti apa. Tadi seperti yang disampaikan oleh Dato, ini orang lahir dari masyarakat yang seperti apa, ya kan? Makanya kemudian saya mulai tertarik mengkoleksi buku-buku tentang Bugis. Misalnya kitab suci Bugis itu di Ilagaligo, kemudian macam-macam. Ingin mengetahui ini sosok Raja Ali itu seperti apa? Mungkin itu. Kemudian ada yang lain untuk memberikan masukan buat buku ini. Oke, Dr. Dina silakan. Saya senangnya sampai seperti Pak Ibu nanti. Setelah saya melihat buku ini sarjana dan jalan-jalan haji, saya sangat bergembira sekali. Dan bukunya untuk emas kita. Kita sama seperti Bapak Ibu ya. Kita kelaparan di atas lumpur pagi. Nah itu istilah orang. Jadi paling mungkin Bapak Ibu satu kita. Selamat ya Pak. Buku emas kita ini saya sangat berbangga sekali sampai saya mau berdiri Pak. Karena kenapa? Setiap hari saya mengajar di kursus di dalam studi saya bahasa Indonesia. Yang saya ajarkan itu bagaimana berbahasa di depan umum lebih baik. Kemudian bagaimana membuat surat liburan. Nah itu saja. Jadi kalau mengenai sastra itu adalah yang kita lakukan setiap hari dan aplikasinya. Kemudian 2 tahun belakangan saya kali ini dipindahkan karena ada jurusan baru kita, jurusan bahasa Indonesia. Tetapi Pak membuat saya sedihnya itu. Saya tidak mempunyai referensi Pak untuk yang kita ajarkan, lebih sastra. Nah di sini dari judul buku kita ini mengenai Raja Ali Haji, tentu adalah buku sastra kita di dalam ini. Itu membuat saya sangat gembira. Kemudian buku ini kalau dapat Pak Kamil, Pak Dokter, kalau bisa Pak kita lanjutkan cetakannya ini baru pertama ya Pak ya. Kalau bisa kita fokuskan untuk kami jurusan bahasa Indonesia. Karena di sini juga ada sufinya, ada agamanya. Kemudian yang kami lihat lagi, buku ini besar, sangat bagus. Tapi kalau kita tingkatkan dengan di pembelajaran bahasa Indonesia itu ada namanya referensi buku. Termasuk dari tadi Pak, saya berdebat sekali. Saya belajar buku ini, jadi saya ajarkan juga kepada mahasiswa bagaimana menilai sebuah buku. Jadi buku kita ini buku emas, buku besar. Sebaiknya untuk yang cetakan kedua, kami meminta cetakan itu kertasnya kertas HPS. Jadi lebih bergengsi lagi. Nah kemudian kalau di pasaran Pak, kalau di Gramedia itu sudah ada buku-buku sejarah Melayu. Jadi kita itu di tengah tanah Melayu sudah ada buku bahasa Melayu sejarah kita. Nah kalau di pasaran toko-toko biasa, katanya saya mencari sejarah Melayu, sejarah beliau, bahasa mereka. Dulu buku-buku Melayu ini dibawa oleh kapal tongkang karena Melayu tengah lautan itu bahasa dia. Jadi buku Melayu kita tidak ada, di perpustakaan itu tidak ada. Makanya tadi Pak Profesor mengatakan kalau disuruh mengenai judul penulisan kita tentang Melayu itu sulit. Kami juga mengajarkan beberapa semester ini dan 2 semester itu hanya mengambil dari Google saja. Saya berhari-hari mencari referensi itu tidak ada. Jadi sekarang kami dengan Bu Kajor, alhamdulillah juga ada di sini sekarang di Murni, mulai menulis buku tentang Melayu. Tapi referensi kami itu juga tidak ada yang saya beli buku. Ada buku satu sejarah Melayu klasik dikarang oleh Chinese nggak salah ya Pak ya, Bapak pernah lihat. Itu isinya mengenai tentang cerita Ramayana, cerita cita-cita terakhir itu ya Pak. Itu yang kami ajarkan kemarin semester ini. Jadi alhamdulillah kami senang sekali, aku sebagai Bapak. Ya kami di sini Pak mengenai judul tadi, kami minta
singkat. Mudah-mudahan jurusan bangsa Indonesia kita menjadi referensi dari universitas yang lainnya. Terima kasih Pak. Selamat Pak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dokter Ibu Gendel. Baik Bapak Ibu yang terhormat, karena waktu kita sudah menunjukkan jam 11.30, sebentar lagi kita sholat Jumat. Jadi sebagai penutup dalam kegiatan kita pada hari ini, yang pertama tentu kita mengapresiasi atas lahirnya karya yang cukup tebal ini ya, tentang tokoh fenomenal Riau. Kalau saya sekian tahun yang lalu sudah menyebut Raja Haji di filosofi, ya, karena saya sudah mengkajinya dalam perspektif filsafat manusia. Saya sudah sebut dia filosof. Nggak tahu kalau kita bersepakat untuk itu, karena nampaknya orang Indonesia itu berat banget memberikan gelar ke tokoh-tokoh dia, karena bagi kita di sini kan udah luar biasa Raja Haji. Tapi sesampai di Jogja dia hilang. Nggak kenal. Nggak kedengaran. Apa cek? Saya lacak saya beberapa tahun itu searching tentang referensi Melayuan. Banyaknya di luar. Saya main ke perpustakaan wilayah ke Bilik Melayu, itu buku-buku kontemporer, buku basic nggak ada, buku basic tentang Melayu nggak ada. Hanya buku ulasan Pak UU, kemudian dan CS itu lah dan kawan-kawan. Tapi yang dasar tentang Melayu boleh dibilang nggak ada. Jadi itu saja. Kemudian kita lanjut kepada Bang Dr. Jahir. Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bang Al, Profesor Kota Amberhil, Bang Ali, selamat tentunya, Bang Mustian, ya penulis. Sebetulnya saya sudah beropini, Bang Ali ini cerdas ya. Dimanfaatkan saya kan yang maksudnya artikel itu nanti dikajinya kan. Saya kalau membaca kiriman Bang Ali ini, redaktor opini itu kan harusnya cuma 3 halaman atau 2. Dia ini panjang. Kenapa? Karena meringkasnya lagi repot Bang Ali ini. Kalau Pak Asbullah disertasinya pintar juga, dia harus langsung 3 ya kan. Saya kirim ke saya kan, cepat selesai kawan, saya pikirkan alhamdulillah cepat selesai. Ada kawan-kawan lain di sini banyak penulis, tapi tak banyak yang memaparkan saya gitu. Banyak orang luar, yang lain-lainnya kan. Bang Al dulu rajin, belakangan dan sibuk dengan banyak kegiatan kan, Bang Mustian. Saran saya sebetulnya kalau ingin menulis tebal seperti ini, ke artikel lebih rendahnya dulu, atau diangsur, habis itu ngarah ke jurnal. Saya pegang opini 2002, walaupun diganti-ganti berikutnya. Alhamdulillah sampai selesai doktor. Saya baca beberapa kawan-kawan yang rajin ngirim opini, bukan memanfaatkan saya, tapi mereka cerdas. Memang mereka itu ingin mempublikkan bagaimana pemikirannya, tidak hanya menjadi dosen di ruangan. Saya nulis sekilas ini aja. Ketika selesai tadi malam mengedit halaman opini pernah hilang juga kebetulan karena dianggap oleh Rio Pos itu karena keterbatasan halaman. Alhamdulillah sekarang dalam sebulan ada 3 kali terbit, hari Senin, Rabu, dan Jumat. Nah, sebetulnya ini kalau baca agak panjang. Pesan saya sama Bang Ali, tengok juga koran-koran lama. Ada nanti di bagian dalam ini, ternyata jaringan, termasuk kalau kita klik penyengat di koran lama Belanda itu, ada sekitar 900-an orang Belanda yang meninggal penyengat. Ada nama-namanya. Jalur dari
Penyengat, Riau disebut sana dulu kan, ada bilang tuh. Ke Singapura, ke Muntok tuh pelabuhannya Bangka, pelabuhan paling hebat dulu. Singapura, Bengkalis, Siak, kalau Pekanbaru belakangan tahun 1900 awal mulai jalur internasional. Tapi yang diuntungkan itu adalah jalur jalur Singapura, termasuk nanti kan dari Aceh, Pidi, Teluk Sumawe itu kalau dalam bahasa Belanda Teluk Sumawe, sampai nanti di ujungnya nanti ada di bawah ini mungkin bisa dilihat di PDF bagaimana contoh iklan orang Belanda. Terus ini di bawah ada PDF macam mana orang Belanda itu beriklan. Dari iklan ini nampak nanti ada jalur dan biaya bagaimana jaringan ketika itu. Jadi kalau kita melihat Raja Ali Haji itu banyak berjalan sana kemari karena lintas ketika itu sudah bagus, sudah ada kapal uap. Kapal uap itulah membuat jaringan internasional bisa lebih cepat. Makanya kalau diklik, kalau Raja Ali aja repot karena banyak nanti Raja atau Ali, nanti banyak Ali yang muncul. Tapi harus telaten. Saya dengan Pak Reza Pahlavi sering ngopi. Sekarang dia nulis batin hitam. Sama kami berdua buka-buka itu kan mantap mirir gitu. Lah kita olah aja. Alhamdulillah dia bisa mengangkat Bengkalis dari batin Sendoro hitam. Nah, sumber orang ini sebetulnya kalau kadang kita heran juga ketika masa Belanda itu hebat, misalnya tokoh-tokoh yang menurut kita hebat, kita klik di koran sedikit, artinya Belanda tidak mau mengakomodir seperti itu. Tapi yang macam Ronggo Warsito seangkatan dengan Raja Ali Haji, usianya sama, meninggalnya mirip tahunnya. Memang pola pikirannya termasuk zaman Medan ditulisnya kan. Ronggo Warsito kan namanya Burhan, itu ada Burhannya, tapi dia Kejawen ya. Itu perlawanan terhadap Belanda dan terhadap penguasa. Kalau nggak ikut edan, ikut raja, nggak kebagian. Tapi di kata-kata dia itu polanya mengarah ke ngarah ke mirip ketika itu dengan Raja Ali Haji, perlawanan. Yang seusia dia, Pangeran Diponegoro, yang dekat-dekat dia perang di perang Jawa. Memang ketika itu perlawanan di Nusantara sangat sangat keras lah gitu. Dan Belanda pun serangannya keras karena POC sudah dihapuskan. Belanda bermain total. Di Jawa Barat perang Banten, Rangkas Bitung, itu gurunya Syekh Nawawi Al-Bantani, anak muridnya yang bergerak itu menurut disertasi Kartodirjo. Kemudian di Penogoro, di usia ketika itu Raja Ali Haji masih hidup, makanya di sini kan ada kapal ke Padang, ini kapal ke Banda. Jalur lintas ketika itu sangat mudah, makanya perlawanan terhadap Belanda kalau di Padang itu Padri terhadap penguasa kelompok adat lama itu keras, nampak. Raja Ali Haji itu melawan Sultan yang ketika itu dianggap tidak cocok, harus keras juga. Nah, beberapa pola yang seusia Raja Ali Haji, cuman ada beberapa orang yang menurut saya agak tidak nampak itu. Ulama kita di Riau ini Abdul Wahab Rokan, mirip usianya cuma lebih tua sampai 116 tahun. Naik hajinya sama, bedanya mungkin naik haji, abang kan udah menuliskan bagaimana orang yang berangkat naik haji banyak karena terusan Suez 1880 dan buka. Raja Ali Haji naik hajinya kesannya kan Bang Ali jelaskan dikawal karena ini keturunan raja. Ketika di Mekah, di Madinah ada perang kelompok antara penguasa entah Turki entah mana, ketika itu mungkin kelompok Wahabi ini muncul, dan ketika itu kan Inggris yang berkuasa sana.
Nah, kalau Abdul Wahab Rokan berangkatnya itu tertati-tati dari Binuang Sakti, sampai ke Bagan kan dari sungai apa itu namanya Sungai Rokan, nembusnya kan Rokan Hilir dari Bagan, tertati-tati sampai nanti ke Singapura. Jalurnya di sini ada sebut jalur Singapura berangkat haji juga. Nah dari Singapura nanti ke Mekah. Kalau Abdul Wahab Rokan ini memang hidup prihatin di Jabal Qudus berguru sampai 4-5 tahun tinggal di sana. Kalau Raja Ali Haji lebih dikawal, lebih bahkan bisa beli rumah, bisa beli ladang di Madinah kan, diinfakkan ke warga setempat. Tapi muatan tasawufnya ada di Raja Ali Haji yang di Abdul Wahab Rokan. Abdul Wahab Rokan ini dipraktik, dia membentuk kelompok-kelompok sehingga menjadi tersebar menjadi kelompok tasawuf, kelompok sufi yang ada sekarang di pusatnya di Langkat. Nah, seangkatan dia saya ingin melihat dalam menurut saya Bang Ali perlu juga tokoh-tokoh Nusantara di seangkatan dia, pola pikirnya dan yang dirasakan dia. Dan di koran itu jalur perdagangan termasuk hal-hal lain, karena dari koran itu kita bisa melihat. Saya heran di Bengkalis itu ada sekitar 600 orang Belanda lebih yang ternyata meninggal di Bengkalis, walaupun dia itu kata Bang Reza Pahlevi itu ada makamnya di sini, ada di luar. Nah, benar juga di sana ketahuan bagaimana orang-orangnya yang di sana itu siapa aja. Mungkin apa nanti bisa searching apa itu di apa bagaimana koran, karena bagian saya koran. Alhamdulillah dari koran saya selesai juga disertasi. Orang bisa nulis jurnal, alhamdulillah. Bisa Sinta 2, bisa Sinta 2. Tapi Scopus belum lagi Bang. Insya Allah kita coba terus. Tapi saran saya ke Bang Ali, coba lebih luas lagi karena edisi berikutnya kan bisa direvisi dan bisa memasukkan yang apa. Menurut saya ini buku yang kalau saya karena muatan Bang Ali ini kuat dari HMI, memang aktivis, dia jurusan S1-nya filsafat, politiknya filsafatnya nyatu, kita bacanya muatnya sulit. Karena update status Facebook Bang Ali itu Bang, kuat dia karakternya itu kan, sangat kuat. Mungkin itu aja Bang Ali, terima kasih telah mengundang saya, dan rencananya komentar saya ini saya olah menjadi tulisan jurnal. Karena tadi malam ada sedikit, ini gambar foto ulama yang seangkatan dia, rata-rata bolanya pakaiannya mirip. Termasuk sempat nggak saya masukkan di sini, tapi gayanya mirip, pola-polanya mirip. Pakaian di Penumboro, pakaian Tuan Imam Bonjol. Yang agak beda sedikit, yang kuat tasawufnya itu Abdul Wahab Rokan. Nah, mereka ini yang seangkatan ini, kalau nanti di searching di koran-koran lama, tapi Abdul Wahab Rokan memang betul tak muncul di situ. Kecuali tahun 1900 akhir koran-koran Belanda kan merekam kita sampai sekarang, sampai tahun 2000-an ini. Koran Belanda itu masih merekam kita dan masih mengupdate tentang kita. Lucunya koran beberapa koran yang saya searching itu sebabnya kalau melihat koran ini, kalau kita klik penyengat gitu kan, kalau bahasa dulu Y itu jadi J lah, penyengat muncul, nanti ada bagian ilustrasi majalah, ada bagian koran, ada bagian ilustrasi, ada bagian peta, itu tapi khusus koran. Mungkin itu aja karena waktu sholat Jumat. Ya saya harap ini ada kawan-kawan semua, kalau ingin menulis artikel di Rio Post, silakan kepada Prof. Amril, terutama yang mungkin tak sempat lagi, Bang El Muslian juga, ya kawan-kawan, walaupun Bang Mustamir nggak ada di situ lagi, tapi tetaplah ke kami. Pak Sarkasi juga, ini dia memang ahli hadis,
Alfrida. Pokoknya kalau saya duduk di UIN ini macam kampung sendiri lah, jumpa kawan Yanti, apalagi energi Asari ini bagus dia masih muda tapi sangat aktif. Betul kita jumpa Aziz Mustafa yang lainnya. Alhamdulillah bisa membangun ISAIS dunia yang lebih ilmiah, dan kalau umpamanya bisa mengintisarikan nanti diterbitkan ke OP ini mungkin menarik. Nah, ya pemikiran kalian lagi dari hasil diskusi kita ini kan bisa diintisarikan, dan saya bangga dan senang nanti bisa jumpa Bang Al dan kawan-kawan lainnya, Bu Roza, Hasbullah, dengan moderator yang ahli filsafat, dia dokter filsafat, Kak Rina dan ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.